Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konjuktor bahasa Indonesia. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan tugas masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, yakni Bayi Anggun Maula Zakiyah sebagai moderator. Kedua, ada Bayi Gina Rismayanti sebagai penyaji 1 akan menyampaikan materi tentang definisi konjungtor. Yang ketiga, Bayi Ermina Gita Sapitri sebagai penyaji 2 akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis konjungtor. Keempat, ada Baik Salma Akilapa Munca sebagai penyaji ketiga akan menyampaikan materi tentang definisi kalimat dan pembagian kalimat tunggal. Terakhir, ada Baik Arzetina Dwi Karyani sebagai penyaji keempat akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis kalimat. Itulah tadi anggota dari kelompok 5 beserta tugas-tugasnya. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Langsung saja materi tentang konjungtor bahasa Indonesia akan kami persilahkan kepada penyaji 1, penyaji 2, 3, dan 4. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, saya Gina Rismayanti Mulida. Saya akan menyampaikan tentang konjungtor. Konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung, yakni kata-kata yang menghubungkan kata-kata, ungkapan atau kalimat lain yang memiliki fungsi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konjungsi adalah kata atau ungkapan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi tidak dihubungkan dengan objek, tidak menerangkan kata-kata, ungkapan, dan kalimat, dan sebagainya. Karena itu, kata yang sama bisa merupakan preposisi dalam bagian satu atau konjungsi dalam bagian yang lain. Saya, Mbak Ermina Gita Sapitri, akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis konjungtor. Dalam bahasa Indonesia sendiri ada 4 jenis konjungtor, yaitu 1. Konjungtor koordinatif. Konjungtor koordinatif berfungsi untuk menyambungkan kalimat setara dan bisa berdiri sendiri tanpa kata sambung. Contohnya, dan, tetapi, serta, sedangkan, dan padahal. 2. Konjungtor korelatif. Konjungtor korelatif adalah konjungtor yang berpasangan, tidak boleh dipertukarkan pasangannya dengan sesuatu yang lain. Jadi, ketika menulis konjungtor korelatif, pastikan pasangannya itu benar. Misalnya, ada konjungtor baik yang harus berpasangan dengan maupun. Ada konjungtor tidak hanya harus berpasangan dengan tetapi juga. Jika hanya menulis tidak, maka pasangannya harus dengan tetapi. 3. Konjungtor subordinatif. Konjungtor subordinatif sendiri berfungsi sebagai penghubung antar kalimat, dan kalimat-kalimat yang dihubungkan memiliki status sintaksis yang berbeda. Contohnya, A. Subordinatif waktu: sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, sementara, selama, sesudah, selesai, hingga, sampai. B. Subordinatif syarat: jika, kalau, jikalau, asalkan, dan bila. C. Subordinatif pengandaian: andaikan, sekiranya, dan seumpamanya. D. Subordinatif tujuan: agar, supaya, dan biar. 4. Konjungtor antar kalimat. Konjungtor antar kalimat adalah jenis konjungtor yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat, tetapi masing-masing berupa kalimat sendiri. Jenis konjungtor ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan makna. Contohnya, biarpun demikian, meskipun, kemudian, sesudah itu, selain itu, dan sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa, minimal adanya subjek dan predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang minimal terdiri atas dua klausa yang bisa dihubungkan dengan sebuah konjungtor. Bisa juga bertambah klausa berikutnya. Berdasarkan predikat, kalimat tunggal dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kalimat berpredikat verbal. Adalah kalimat yang berupa kata kerja seperti kalimat tak transitif, kalimat eka transitif. Yang ketiga adalah kalimat dwi transitif. Yang kedua adalah kalimat berpredikat adjektifal. Adalah kalimat tunggal yang kedudukan predikatnya berupa kata sifat. Yang ketiga adalah kalimat berpredikat nominal. Adalah jenis kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata benda. Yang keempat adalah kalimat berpredikat numeral. Adalah kalimat yang tunggal di mana kata bilangan sebagai predikatnya. Dan yang terakhir adalah yang kelima berpredikat
preposisional adalah kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis kalimat, yaitu kalimat inversi dan kalimat pasif. Yang pertama yaitu kalimat inversi, merupakan kalimat yang struktur fungsi predikatnya mendahului subjek PS. Berdasarkan hasil analisis data, terdapat beberapa tipe pola urutan fungsi sintaksis yang terdapat dalam kalimat inversi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama PS, yang kedua POS, yang ketiga PLS, yang keempat POPLS, yang kelima PS dengan keterangan, yang keenam POS dengan keterangan, yang ketujuh PLS dengan keterangan, yang kedelapan POPLS dengan keterangan. Juga terdapat jenis kalimat dalam kalimat inversi bahasa Indonesia yang terdiri dari yang pertama yaitu kalimat inversi deklaratif yang terdiri dari dua bagian, yaitu tipe dengan pola yang dapat diubah menjadi SP dan tipe yang tidak dapat diubah menjadi PS. Yang kedua yaitu kalimat inversi integratif yang dibagi menjadi dua, yaitu kalimat inversi interrogatif yang memerlukan jawaban ya atau tidak, dan kalimat inversi integratif yang memerlukan jawaban penjelas. Yang ketiga yaitu kalimat inversi imperatif berdiatesis aktif dan kalimat inversi imperatif berdiatesis pasif. Dan yang keempat yaitu kalimat eklasamatif, yaitu kalimat yang struktur predikatnya mendahului subjek. Contoh kalimat inversi yaitu minta sepeda motor waktu itu dia. Letak predikat dalam kalimat itu yaitu minta dan subjek yaitu dia. Objek dalam kalimat tersebut adalah sepeda motor dan keterangan adalah waktu itu. Kalimat pasif adalah jenis kalimat yang menunjukkan bahwa subjek menjadi tujuan dari perbuatan. Dalam struktur penyusunan kalimat pasif, subjek berperan sebagai korban yang dikenai sebuah tindakan. Ciri-ciri kalimat pasif yaitu yang pertama, subjek berperan sebagai pelaku yang dikenai suatu perbuatan. Yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, ke, an, dan ter-an. Yang ketiga, predikatnya bisa berupa jenis-jenis kata ganti dan orang yang diikuti kata kerja tak berimbuhan. Yang keempat, objek pada kalimat pasif adalah subjek pada kalimat aktif. Yang kelima, biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalamnya. Jenis-jenis kalimat pasif dan contohnya. Yang pertama, kalimat pasif transitif, yaitu kalimat yang memiliki pola dasar OPS atau OPSK. Selain itu, predikat pada kalimat pasif transitif memiliki objek.